ketika saya coba lihat weddingnya orang Ruteng sebelum saya turun ke panggung wedding, sepertinya melihat itu datar, jadi tidak ada sesuatu yang khas. Terima kasih masih bersama kami di Atta Hatam TV dalam segmen kelas public speaking. Baik Pak Vinso, mungkin bisa disampaikan kunci kesuksesan di panggung dalam memandu acara lebih khusus MC dalam pesta pernikahan, atau dengan pertanyaan lain mungkin hal apa yang dilakukan oleh Pak Vinso mulai dari saat menerima order sampai pada pelaksanaan acaranya. Saya selalu mengatakan bahwa hari H itu kalau saya selalu bilang persentasenya itu 10% tersisa. 90% itu ada di tahap awal. Apa yang mesti dilakukan sebelum turun ke panggung. Saya bisa presentasikan begitu. 90%-nya kesuksesan itu ada di persiapan. 10% itu pas hari H. Bahwa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan pas hari H itu masalah lain. Tapi biasanya ketika 90% persiapan itu kita lakukan, dengan sendirinya 10% itu mengikuti yang 90% itu yang mayoritas. Jadi yang mesti dilakukan oleh teman-teman ini berbagi pengalaman sih sebenarnya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi itu, ketika saya coba lihat weddingnya orang Ruteng sebelum saya turun ke panggung wedding, sepertinya, maaf untuk teman-teman yang sudah mendahului saya dalam hal bergelut di bidang public speaking menjadi MC wedding, kalau saya coba melihat itu datar, jadi tidak ada sesuatu yang khas. Kita hadir di pesta pernikahan A, pernikahan B, jangankan di kampung yang berbeda, di kampung yang sama, itu acaranya sepertinya sudah terkonsep seolah-olah itu acara seremonial. Jadi pembukaan, isi dan penutup itu sama semua. Nah, itu panggilan menurut saya, itu yang menggugah saya. Bisa tidak kalau saya rombak itu? Itu kan tidak ada hukum pasti bicara tentang bagaimana menghandle sebuah acara. Dan ketika saya coba turun pertama kali ke panggung wedding dengan gayanya saya, dengan cara-caranya saya, dan ya puji Tuhan diterima. Seperti sekarang ini. Saya kembali ke seperti yang ditanyakan tadi itu. Apa yang mesti dilakukan sebelum turun ke panggung? Jadi yang saya lakukan selama ini begini Pak Felix. Ketika ada orderan, ada telepon, atau orang kadang datang langsung untuk meminta untuk menghandle, saya tidak bilang kapan acaranya. Saya selalu bertanya, kita bertemu dulu. Ya, walaupun ya terus terang ada beberapa pengantin yang tidak mau bertemu, dan maaf saja, kadang juga saya cancel. Karena bagi saya pertemuan itu bukan sekedar bertemu biasa, tapi di sana inti kesuksesan hari H. Jadi kalau ya istilahnya ada technical meeting. Jadi di technical meeting ini yang kita bicarakan itu adalah konsep pernikahan yang diinginkan seperti apa. Dan tentu keinginan pernikahan itu yang kita mau cari itu keinginan pengantin, bukan keinginan orang lain. Ya, karena ini momen spesial satu sekali seumur hidup, ya, harus dimatangkan memang soal konsep pernikahannya seperti apa. Nah, jadi itu tadi wajib. Itu yang pertama, ada technical meeting bersama kedua pengantin. Sederhananya untuk membicarakan apa konsep pernikahannya. Nah, saya coba ke hal lain dulu. Yang saya lihat pengalaman di Kota Ruteng ini Pak Felix, menurut saya agak keliru. Minta maaf mungkin saya yang keliru. Dalam artian begini. Ternyata selama ini kalau yang saya analisis terbalik kita. Dan ini gejala seperti ini sepertinya sudah mengakar rumput. Seolah-olah orang menikah itu yang dilakukan pertama kali adalah pergi ke sana sini untuk mencari vendor pernikahan. Ya, saya mau menikah misalnya bulan Juli nanti. Akhirnya pengantin mulai sibuk sudah cari vendor riasnya siapa, dekornya siapa,
kemudian ya semua vendor pernikahan, termasuk sound system, foto video dan lain sebagainya. Baru setelah itu ditemukan, baru bicarakan dengan MC-nya untuk membicarakan bagaimana konsepnya. Jadi menurut saya ini terbalik. Yang saya lakukan itu adalah saya mau tempatkan konsep di awal, baru diakhiri dengan penentuan vendor. Karena gini kasusnya, kalau kita sudah tentukan vendor pernikahan terlebih dahulu, baru kita lahirkan konsep pernikahan, itu rata-rata tidak bisa membackup. Jadi vendor yang kita sudah hubungi karena kita ingin budgetnya murah, lalu konsep pernikahannya high class, tinggi, akhirnya tidak bisa membackup. Jadi yang saya lakukan selama ini, mari kita bertemu, bicarakan konsepnya dulu. Setelah konsepnya kita sepakati, baru kita tentukan vendor-vendor yang memang bisa membackup konsep itu. Termasuk panitia. Sebenarnya tugas panitia itu adalah menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pengantin yang tertuang dalam konsep pernikahan itu. Ya tentu juga saya dan juga pengantin biasanya menyadari kemampuan juga. Kemampuan siapa ya, kemampuan ya, bicara pernikahan ini kan kembali bicara soal uang. Jadi tentu dalam diri pengantin itu sudah dalam benak mereka. Jadi mau-maunya mereka, konsep apa yang mereka inginkan itu titik startnya dari sana. Tetapi yang saya ingin katakan, konsep dulu baru tentukan vendor-vendor yang bisa membackup. Itu yang pertama. Jadi harus ada technical meeting. Kemudian yang saya lakukan selama ini juga adalah menggali informasi tentang pengantin itu. Ini yang menurut saya lupa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Menggali informasi apa? Sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa tanyakan langsung. Soal pekerjaannya, hobinya apa, kemudian kisah percintaan mereka itu bagaimana. Itu informasi yang mesti kita gali. Termasuk kedua keluarga besar. Kita harus kenal. Jadi menjadi seorang MC pernikahan itu berat sebenarnya. Jadi kita harus hadir di sana dalam artian kita harus menjadi bagian dari kedua keluarga besar. Ya karena dalam menghandle pernikahan yang hadir di sana itu kan ya suka tidak suka yang hadir itu adalah kedua keluarga besar. Maka kita harus bisa memposisikan diri di antara kedua keluarga besar itu. Minimal kita harus berada di tengah. Jadi itu yang saya maksudkan gali informasi. Termasuk ada hal-hal yang tidak harus kita tanyakan ke pengantin. Nah ini yang saya lakukan selama ini. Kadang saya minta nomor keluarga, minta nomor teman. Dari sana saya coba gali. Karena kalau kadang kita tanya langsung ke pengantin, ada hal-hal yang memang tidak harus kita tanyakan langsung, tetapi kita gali informasi itu dari orang lain. Sehingga ada gini Kakak Felix, ada beberapa pernikahan yang pengantin tidak menduga saya men-setting acaranya, men-set up acaranya itu di luar dugaan mereka. Menghadirkan kejutan-kejutan menarik. Itu satu saja caranya. Gali informasi tentang pengantin. Ya misalnya mungkin momen itu pas orang tuanya ulang tahun kan. Dianya yang ulang tahun ya layak untuk kita buat kejutan-kejutan yang memang tidak harus diketahui oleh kedua pengantin. Nah itu. Jadi hal kedua yang saya mesti lakukan itu adalah gali informasi. Kemudian setelah technical meeting, kemudian menggali informasi tentang kedua pengantin, yang kita mesti lakukan selanjutnya itu adalah saya biasanya menjanjikan pertemuan dengan panitia. Jadi proses ini lama menurut saya. Jadi tidak bisa serta-merta besok nikah hari ini hubungi saya. Bisa sih bisa, cuman akhirnya acara yang kita set up itu ya ala kadarnya sudah. Karena tidak ada waktu yang cukup. Jadi hal ketiga yang saya lakukan itu adalah saya harus hadir minimal sekali. Ya maksimal bisa 2 kali, bisa lebih juga. Jadi kenapa saya mesti hadir di acara pertemuan panitia? Untuk saya mencoba berbicara dengan panitia apa yang diinginkan oleh pengantin. Jadi konsep yang kita sudah bahas dengan pengantin tadi itu, kita bicarakan itu di teman-teman panitia pernikahan. Nah, apa yang mesti saya bicarakan di sana? Seperti yang saya bilang, apa yang diinginkan oleh pengantin. Vendor-vendor mana yang layak untuk dihubungi. Jadi itu kan kapasitas teman-teman pengantin. Nah, lain cerita kalau misalnya mereka ada pengantin tertentu yang sudah menyerahkan itu semua ke kita. Ya kalau mau dibilang dengan bahasa yang lebih ininya, wedding organizer. Jadi memang kita di Ruteng ini bicara soal wedding organizer. Ya sepengetahuan saya belumlah yang memang mau dibilang punya wedding organizer.
Jadi kadang ada yang hanya punya lembaganya saja, ya, gitu. Jadi tetapi itu juga saya pernah lakukan itu. Jadi pengantin serahkan ke saya semua untuk menentukan vendor-vendor. Nah, jadi kembali seperti yang saya bilang tadi, wajib bagi saya untuk hadir dalam pertemuan dengan panitia. Karena suksesnya acara itu saya atau kita sebagai seorang pemandu acara dengan panitianya yang membackup, karena yang mengatur seluruh proses acara itu boleh kita yang menghandle, tetapi yang membackup kita itu adalah teman-teman panitia. Jadi wajib kenal siapa panitianya, panitia wajib kenal siapa saya. Nah, gitu. Tentu dengan sesuai dengan koridor-koridor yang sudah kita tentukan waktu rapat-rapat pemantapan dengan panitia. Jadi itu. Kemudian ya hal yang berikut sebenarnya tercover di sana, menentukan vendor seperti yang saya bilang. Jadi pertemuan dengan panitia itu bermaksud untuk kita merekomendasikan vendor yang memang layak dengan konsep pernikahan ini, vendor ini itu. Gitu. Ya tentu kita juga sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Ya. Kemudian yang berikut ada rapat pemantapan, baik dengan panitia, dengan pengantin, dan dengan orang tua. Dan biasanya ini yang saya lakukan tidak dengan panitia secara keseluruhan, biasanya panitia-panitia yang berkaitan dengan di venue-nya, di gedungnya, di lokasi acaranya. Misalnya seksi ruangannya, ya, kemudian dekorasi dan lain sebagainya. Itu biasanya di rapat pemantapan saya panggil semua vendor yang sudah dihubungi. Tim dekor sini pertemuan, tim fotografer, tim sound system, untuk kita satukan persepsi apa sebenarnya yang diinginkan oleh pengantin. Dan itu yang saya lakukan. Saya biasanya melalui pengantin atau panitia pemilik acara untuk menghadirkan mereka untuk bisa bertemu dengan saya. Bukan sombong, tapi dalam artian suksesnya acara itu kita bertemu dulu. Jadi konsepnya begini, minimal teman-teman foto video tahu dari mana prosesinya, apa yang mesti dilakukan di dunianya dia sebagai seorang foto dan videografer. Begitu juga teman-teman dekor. Jadi dia mendekor itu sesuai dengan konsep yang kita miliki, yang sudah disepakati. Begitu juga teman-teman vendor-vendor yang lain. Dan yang paling riskan juga menurut saya Kakak Felix, ini vendor berkaitan dengan sound system. Ini yang saya lakukan selama ini karena menurut saya ya, sudah grafik naik ke arah yang lebih baik teman-teman vendor. Ya puji Tuhan, yang ini sudah menurut saya bagus sekali soal dunia musiknya. Tapi yang saya mau luruskan dengan teman-teman itu, mari kita sukseskan acara. Kadang saya minta list lagunya. Iya, misalnya penyanyinya atau sistem membawakan lagu ini, padahal tidak sesuai dengan momennya. Ya, memang susah juga kita kalau hanya mendengar musiknya. Ya, dalam artian ya musiknya bagus, mau tepuk tangan. Tapi pemaknaan lagu menurut saya belum maksimal betul soal teman-teman vendor musik. Ya, harapan saya untuk teman-teman, ya mari kita semoga satu pemahaman bahwa pernikahan itu ya kita hadirkan lagu-lagu sesuai dengan momennya. Ya, momen pernikahan, apalagi kalau pengantin punya request tersendiri dengan lagu-lagu seperti itu. Begitu. Jadi rapat pemantapan seperti tadi. Kemudian hal paling penting lagi bagi saya Kakak Felix, gladi. Tapi ini biasanya berlaku untuk radius dalam kota Ruteng. Ya. Kalau yang jauh tergantung kesepakatan. Nah, imbasnya ini adalah soal waktu dan soal budget juga. Ya. Jadi kalau memang mereka menyiapkan budget cukup, lalu waktu saya cukup untuk ya karena seperti yang saya bilang jadi pekerjaan pokok saya sebagai seorang tenaga pengajar ya, saya pasti tidak bisa menyepelekan itu juga. Tapi kalau dalam kota Ruteng wajib untuk gladi. H-1 atau H-2 atau mungkin hari H kalau acaranya malam, pagi biasanya saya gladi. Nah, penting Kak gladi? Ya sangat penting. Sukses tidaknya acara itu, jadi kerja keras kita yang berbulan-bulan itu nampaknya pas gladi. Jadi di sana nanti saya biasanya panggil semua teman-teman ini cek sound. Saya paling tidak suka, saya biasa begini Kak Felix. Siapa-siapa yang sumbang lagu, ini kan biasa kita budaya orang Manggarai kalau mau menikah itu kan ada sumbangan lagu. Ya. Dan saya biasanya ketat. Saya bilang siapa yang menyumbangkan lagu wajib hukumnya ikut lagi. Jadi dia cek sound memang. Sehingga waktu momen pernikahan itu tidak ada terkesan kita cek soundnya
pas acara gitu Bang Ferry. Jadi ini menurut saya justru imbasnya ke saya nanti dibilang bagaimana orang ini merencanakan pernikahan ini. Jadi kalau saya yang handle, ya tentu ini soal waktu juga kalau memang memungkinkan mereka hadir. Tetapi sebaiknya hadir. Siapa-siapa yang membawakan lagu wajib cek sound. Sehingga begitu dia dipanggil pas menyumbangkan lagu, tidak ada lagi kunci ini terlalu tinggi. Ya, kan imbasnya kan kalau tidak ada latihan, syukur kalau pas dia nyanyi sesuai. Tapi kalau ketinggian akhirnya dia tidak bisa menyanyi atau terlalu rendah, ya resikonya kembali ke dia sendiri. Jadi hal-hal kecil memang tetapi punya pengaruh besar. Jadi itu wajib itu gladi itu. Kemudian saya biasanya wajib untuk menentukan di awal siapa-siapa yang mengisi acara, termasuk yang membawakan lagu tadi itu. Jadi kadang pengantin dulu bilang begini, kakak tunggu nanti pas pernikahan kita lihat siapa-siapa yang hadir. Nah, bagi saya tidak sama sekali untuk hal-hal seperti itu. Karena gini Kakak Felix, sekarang lagi tren di Manggarai orang merindukan hajatan pernikahan itu tidak boleh terlalu lama. Saya bilang siap, saya juga mau seperti itu. Malah kalau saya handle itu 30 menit acara inti selesai. Ya mentok 1 jam. Itu paling telat sudah itu. Tapi yang saya mau bilang, terkadang panitia menginginkan cepat atau pihak keluarga menginginkan cepat, justru mereka sendiri juga yang membuat itu menjadi tidak cepat. Contoh, penentuan orang-orang yang isi acara. Jadi maksud saya, kenapa saya minta di awal? Hal sepele misalnya begini. Kalau kita tidak sebutkan nama, waktu pernikahan misalnya yang mengangkat doa, kadang orang bertolak karena tidak disebutkan nama. Atau yang menyanyi, misalnya kita sebut keluarga laki-laki menyumbangkan lagu. 1 orang. Kalau kita tidak sebutkan nama, semua orang pasti mau menyanyi. Ketika dia maju, dia ada kecanggungan. Mungkin bukan saya yang dimaksudkan. Jadi wajib hukumnya untuk saya tahu lebih awal siapa yang pimpin doa, siapa yang beri sambutan, siapa yang sumbang lagu, siapa yang ini itu. Pokoknya yang semua yang punya peran dalam pernikahan itu wajib saya kenal namanya. Supaya apa? Waktunya itu bisa dipres. Ya, berikutnya sumbangan lagu dari misalnya mewakili pihak laki-laki atas nama ini. Karena dia sudah cek sound tadi itu tidak ada durasi yang bisa lebih panjang lagi. Biasanya orang kalau saya yang pimpin dikenal, ini orang kalau pimpin tidak lama ini 30 menit. Dan saya jawab kerinduan itu gitu Pak Felix. Baik Pak Venso, terima kasih. Ini khusus pada hari H. Apakah ada semacam briefing kepada pengantin sebelum acara dimulai? Oh ya, itu yang saya lupa. Betul. Itu saya biasa lakukan itu 15 menit sebelum acara dimulai. Biasanya untuk kelas ruteng itu jam 8 rumusannya wajib mulai. Dan biasanya orang sudah terpola untuk hadir sebelum jam itu. Jadi saya biasanya wajibkan pengantin jam 7 sudah ada di lokasi acara. Jadi hindari tamu duluan menunggu daripada pengantin. Siapa yang tidak mau? Waktu hari H apalagi menit-menit jelang mau acara itu saya biasanya agak keras di sana. Keras dalam artian saya paling tidak mau kalau tamu undangan menunggu pengantin atau keluarga besar. Jadi minimal dimulai dari pengantin sendiri, orang tua saksi, dan juga keluarga besar untuk duluan. Dan di sana saya biasanya untuk briefing. Ya sekedar mengingatkan kembali apa yang kita sudah sepakati. Termasuk vendor-vendor yang lain wajib saya hadirkan mereka sebelum tamu undangan lain hadir. Baik, terima kasih Pak Venso. Jadi sahabat Atatam TV, seperti yang telah kita dengar bersama bahwa hal utama yang dipenuhi oleh Pak Venso sebagai Master of Ceremony adalah mewujudkan konsep acara yang diinginkan oleh pengantin dan panitia tentunya melalui keputusan bersama. Oleh karena itu bagi Pak Venso penting sekali untuk melakukan technical meeting dengan pengantin, lalu pertemuan dengan panitia untuk membahas konsep acara dan menentukan vendor-vendor yang membackup konsep acara yang telah disepakati bersama. Lalu gladi ya, bisa dilaksanakan H-1 dan juga briefing 15 menit sebelum acara dimulai. Dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh Pak Venso ya, untuk
menyukseskan acara yang dipercayakan kepadanya sebagai Master of Ceremony. Sebab bagi Pak Venso, suksesnya seorang MC dalam memandu acara itu diukur dari kepuasan kedua keluarga besar, panitia, dan juga pengantin tentunya. Singkat kata bahwa Pak Venso berusaha sedemikian mungkin untuk tidak mengecewakan pengantin, panitia, dan keluarga besar. Baik Pak Venso, khusus dalam hal membahas konsep dan penentuan vendor, dan kita tahu bahwa Pak Venso sendiri mengenal vendor-vendor yang sesuai dengan konsep acara yang telah disepakati. Apakah pada saat itu Pak Venso juga memberikan rekomendasi dan masukan kepada panitia atau pengantin ya, tentang vendor-vendor yang bisa membackup konsep-konsep acara yang telah disepakati? Memang itu yang kita lakukan. Jadi di pernikahan itu kita semua dibutuhkan. Makanya biasanya kalau pengantin duluan datang ke saya untuk membicarakan itu, saya biasa merekomendasikan. Tentu yang saya rekomendasikan vendor-vendor yang menurut saya sesuai dengan itu. Bukan soal kepentingan yang lain. Saya tidak bicara soal kepentingan itu, kepentingan uang maksudnya bukan, tetapi bicara soal suksesnya acara. Jadi bisa di backup oleh vendor-vendor mana yang layak. Dan itu rumusannya sudah pasti. Dan teman-teman vendor lain juga saya pikir berlaku juga rumusan yang sama. Kalau pengantin ke mereka lebih terlebih dahulu, biasanya juga mereka merekomendasikan MC yang menurut mereka layak untuk mereka rekomendasikan. Dan terima kasih Pak Yesus. Jadi ini ada kemudahan lah setelah kita membahas konsep, artinya saling membantu karena intinya bahwa kita menyukseskan acara sesuai konsep yang didiskusikan bersama, baik oleh pengantin maupun oleh panitia. Teman-teman semua, sahabat Ata Atam TV, jangan lupa mengunjungi channel YouTube Pak Venso Ramling untuk melihat konsep-konsep acara ala MC Venso Ramling. Mana tetap bersama kami di kelas Public Speaking bersama Venso Ramling. Setelah pesan-pesan berikut ini.